Oke, saat ini gua akan menjelaskan tentang matriks. Jadi kalian perhatikan ya. Langsung aja, matriks. Matriks itu adalah angka yang tersusun dalam baris dan kolom dan boleh diapit oleh kurung biasa atau kurung siku. Kurung biasa itu seperti ini, kurung siku seperti ini. Oke, jadi jangan kamu buat kurung kurawal, hanya boleh dua ini saja. Oke, langsung saja bentuk matriks itu. Matriks itu adalah angka yang tersusun dalam baris dan kolom. Jadi baris itu yang bagaimana? Perhatikan, baris itu adalah yang kalian lihat ke kanan. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi contoh ibu yang untuk matriks A ini barisnya ada 3. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Itu baris. Lalu kolom. Kolom itu kalau kalian pandang ke bawah gini berarti ini kolom pertama, kolom kedua. Jadi matriks A yang ibu buat ini terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Nah, Bu, matriks biasanya dibuat huruf besar atau kapital. Ya, matriks A terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Nah, ini bentuk yang biasanya digunakan. Ibu buat contoh, ada ibu tuliskan matriks B. Matriks B ini elemennya adalah atau anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka, Bu, matriks ini terdiri dari berapa baris dan berapa kolom? Lihat barisnya, baris itu yang ke kanan. Berarti kalau ke kanan ini 1, 2. Berarti ini baris pertama, ibu singkat B1, dan baris kedua ibu singkat B2. Dia ada 2 baris. Kita cek kolomnya. Kolomnya berarti ke bawah, Bu. Berarti ini kolom pertama, ibu singkat K1, kolom kedua K2, dan kolom ketiga K3. Berarti matriks B yang ibu tulis ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka penamaan matriks tersebut berdasarkan baris dan kolomnya. Caranya gimana? Ini kan barisnya 2 dan 3 kolom, berarti ini matriks 2 kali 3. Gitu ya. Nah, kalau yang ini, Bu, matriks A 3 baris, 2 kolom, 3 kali 2. Jangan terbalik, baris kali kolom. Itu ya, itu untuk bentuk matriks. Oke, Ibu lanjut. Jadi cara penulisan matriks, contoh ada, Ibu bacakan sebuah contoh, nanti Ibu sajikan gambarnya. Ibu baca, Teguh, siswa kelas 9 SMA Pancabudi, akan menyusun anggota keluarganya berdasarkan umur dalam bentuk matriks. Dia memiliki ayah dan ibu berturut-turut berumur 46 tahun dan 43 tahun. Selain itu, dia juga memiliki kakak dan adik secara berturut-turut. Ningrum 22 tahun, Sekar 19 tahun, dan Wahyu 12 tahun. Dia sendiri berumur 14 tahun. Berbekal dengan materi yang dia pelajari di sekolah dan kesungguhan dia dalam berlatih, dia mampu mengkreasikan susunan matriks yang mempresentasikan umur anggota keluarga Teguh sebagai berikut. Jadi berdasarkan urutan umur dalam keluarga Teguh berarti ada, kita lihat berarti untuk membuat matriksnya itu, berarti tadi di situ ada ayah, ibu, Teguh, dan 3 saudaranya. Usianya apa saja kita buat ya. Berarti penyelesaiannya adalah ayahnya ada ayah, lalu ada ibu, kan ya, ibu, lalu ada Teguh, lalu ada saudaranya siapa? Ningsi, Sekar, dan Wahyu ya. Sekar dan Wahyu. Katanya usia ayahnya adalah 46 tahun, ibu 43 tahun, Teguhnya 14 tahun, Ningsih 22 tahun, Sekar 19 tahun, dan Wahyu 12 tahun. Nah, dia suruh kita buat matriksnya. Berdasarkan pengalaman yang sudah dipelajari oleh si Teguh ini, dia buat matriksnya. Jadi untuk membuat ini dalam bentuk matriks banyak cara. Yang pertama, alternatif susunannya. Susunan yang pertama yang bisa dikerjakan sama si Teguh ini adalah dia buat matriks. Nah, isinya itu adalah ini. Kan berurutan 46, 43, pokoknya semua di dalam berurutan, berarti 22 dulu, lalu 19, 14, dan 12. Bu, boleh begini? Boleh. Susunan pertama ini dia susun semua usia anggota keluarganya dalam bentuk matriks
matriks yang terdiri dari berapa baris? Kita cek. Baris pertama, baris kedua, berarti ini 2 baris dan berapa kolom? 1, 2, 3. Berarti matriks ini misalkan matriks A, matriks 2 baris dan 3 kolom. Berarti 2 kali 3. Ini baris pertama, baris kedua, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, ini dia susunan pertama yang boleh dibuatnya. Bu, ada lagi susunan yang boleh? Boleh. Pokoknya banyak susunan yang bisa. Susunan kedua misalnya, si Teguh membuat susunannya begini. 46 kawannya 43. Terus 22 kawannya 19. Lalu 14, 12. Bu, boleh nggak seperti ini susunannya? Boleh. Kalau begini berarti matriks ini misalkan matriks A, dia terdiri dari berapa baris, berapa kolom? Ya, 1, 2, 3, barisnya 3, kolomnya 1, 2. Berarti 3 kali 2. Dan banyak lagi susunan-susunan yang bisa disusun oleh si Teguh. Tapi Ibu sajikan 2 saja. Boleh nggak semuanya ke kanan? Boleh. Misalkan susunan ketiga, satu lagi ya. Susunan ketiga, kita susunnya begini dia nggak gitu-gitu diurutinya langsung 46, 43, 22, 19, 14, dan 12. Bu, boleh nggak Bu susunan begini? Boleh. Jadi ini matriksnya, matriks A ini adalah berapa baris? 1. 1 barisnya kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 kali 6. Gitu ya. Bu, kalau ke bawah lagi susun boleh? Boleh, terserah. Oke, inilah bentuk-bentuk susunannya yang bisa kita sajikan. Sekarang Ibu masuk ke yang kedua. Berarti kamu, kalau misalnya kamu punya anggota keluarga misalnya 10, kalau disuruh susun matriksnya, kamu sudah bisa ya. Oke, Ibu lanjut ke jenis-jenis matriks. Jadi matriks ini berjenis-jenis. Perhatikan ke depan. Jenis-jenis matriks. Ada apa saja matriks? Yang pertama, ada namanya matriks baris. Yang pertama itu ada namanya matriks baris. Matriks baris. Matriks baris itu berarti dia hanya terdiri dari begini susunannya. 1 kali n, 1 baris, kolomnya yang banyak. Gitu. Kan ini kan penamaan matriks kan baris kali kolom. Barisnya 1, kolomnya banyak. Contohnya itu seperti ini. Contoh, Ibu ambil usia tadi berarti barisnya 1, 46, 43, 42. Nah, ini dia. Ini matriks baris. Barisnya 1, kolomnya sebanyak n, bebas n-nya. Boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau begini berarti matriksnya ini adalah matriks, contoh ini matriks A, matriks 1 kali, kolomnya ada 1, 2, 3. 1 kali 3. Ini matriks baris. Yang kedua ada namanya matriks kolom. Matriks kolom berarti dia bentuknya adalah n kali 1. Baris kali kolom. Barisnya bebas, kolomnya harus 1. Contohnya itu begini. Berarti misalnya barisnya boleh bebas berarti 12, 14. Contohnya gini. Nah, berarti untuk matriks ini Ibu misalkan dia namanya matriks A, barisnya sebanyak n. Barisnya ada berapa? 1, 2. Berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, ini matriks kolom. Oke, kolomnya yang 1. Kalau barisnya yang 1. Yang ketiga ada namanya matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang. Bagaimana matriks persegi panjang? Contohnya begini. Namanya juga persegi panjang berarti panjang dan lebarnya berbeda. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan. Nah, matriks ini Ibu namakan contoh matriks A. Coba perhatikan barisnya berapa? 1, 2, 3. 3 kan? Barisnya 3, kolomnya 1, 2. 3 kali 2. Ah, ini matriks persegi panjang. Baris dan kolomnya berbeda. Gitu ya. Boleh nggak Bu nanti matriksnya 2 kali 3? Boleh. 1 kali 4 boleh. Yang penting dia persegi panjang. Dah? Terus yang keempat dia matriks persegi. Matriks persegi sama seperti persegi, sisi kali sisi berarti nanti jumlah baris sama dengan jumlah kolom.
gitu ya. Berarti contohnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan. Misal ibu buat ini matriks A, berarti baris dan kolomnya harus sama untuk persegi. Perhatikan berapa barisnya? 1, 2. Kolomnya 2 juga kan? Berarti ini 2 kali 2. Nah, boleh nggak Bu nanti 3 kali 3? Boleh. 4 kali 3? Nggak boleh. 4 kali 3 itu persegi panjang, karena 4 tidak sama dengan 3. Ya, itu yang keempat. Yang kelima ada namanya matriks diagonal. Matriks diagonal. Apa maksudnya matriks diagonal? Matriks diagonal itu adalah matriks, perhatikan ya. Misal ibu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perhatikan. Dia punya diagonal jika dia matriks persegi. Persegi artinya sama baris dan kolomnya. Ini ibu sajikan matriks A, berapa barisnya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 ya. Kolomnya berapa? 3 juga. 1, 2, 3. Kan gini kan? Ini matriks persegi. Nah, dia dikatakan matriks diagonal jika hanya diagonalnya yang punya angka, selebihnya 0. Berarti supaya ini berubah jadi matriks diagonal, maka matriks ini ibu ubah jadi begini. Misalnya 1, yang diagonal yang mana? Sebelumnya ibu kasih dulu ya. Diagonal itu berarti yang memotong sesuatu sama panjang atau sama besar. Berarti diagonalnya ini adalah yang ini ya, ini diagonal. Atau bisa juga yang ini. Jadi matriks diagonal salah satunya saja diisinya. Contoh ibu buat ini, ibu ambil 1, 0, 0, 2, 5, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 3. Ini ibu ganti jadi 0, ini juga 0, ini 0, karena ini diagonal jadi 9. Nah, ini dia matriks diagonal. Diagonalnya ini saja yang berisi, selebihnya 0. Gitu ya, itu matriks diagonal. Bu, boleh nggak nanti yang terisi cuma 7, 5, 3, selebihnya 0? Boleh. Yang penting salah satunya saja terisi diagonalnya, itu sudah matriks diagonal. Terus yang keenam ada juga namanya matriks apa lagi ya? Matriks identitas. Matriks identitas. Nah, matriks identitas itu matriks yang diagonalnya 1, selebihnya 0. Jadi kalau bilang diagonalnya aja 1, selebihnya 0, dia kurang lebih begini. Diagonal berarti dia harus persegi ya matriksnya. Berarti kalau ibu buat misalnya 1, 1, 1, terus selebihnya 0. 0, 0. Nah, diagonalnya ini 1 semua, ini matriks identitas. Atau bentuk lain dari matriks identitas boleh 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, ini juga matriks identitas. Diagonalnya 1. Mana diagonalnya ini? Ini 1 kan? Ini juga 1. Oke, itu matriks diagonal. Satu lagi ada juga namanya matriks 0. Matriks 0 namanya pun sudah matriks 0. Berarti matriks 0. Berarti semua anggotanya 0. Ini paling gampang kan? Matriks 0 berarti semua anggotanya 0. 0, 0, 0, 0, 0. Kurang panjang. Berapapun baris dan kolomnya tidak harus persegi, karena dia tidak ada berhubungan dengan diagonal. Kecuali matriks itu berhubungan dengan diagonal, maka kalian harus sajikan matriks persegi. Oke, ini dia jenis-jenis matriks. Lalu ibu jelaskan tentang kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks. Nah, apa maksudnya kesamaan dua matriks? Matriks dikatakan sama jika baris dan kolomnya sama. Yang pertama jumlah baris dan kolomnya sama. Lalu ada elemen, diagonal elemennya sama atas bawah. Contoh begini. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 0,
5, 6, 7. Nah, nanti Ibu kasih definisinya, kamu cek apakah matriks yang kedua ini sama. 4, 7, 5, 4, 7, 2, 0, 5, 0, 5, 6, 7. Nah, ini dia ya. Ini satu contoh yang harus kamu jelaskan nanti setelah definisi yang Ibu kasih. Oke? Oke. Jadi di kesamaan dua matriks, matriks yang pertama ini dengan matriks yang kedua ini apakah sama? Kan tadi syaratnya baris dan kolomnya sama, itu syarat yang pertama. Coba perhatikan yang ini. Matriks ini barisnya 3, kolomnya 3, ya kan? Terus matriks yang kedua, misalkan ini Ibu buat matriks A ya namanya. Ini matriks B. Matriks A 3 kali 3. Oke, barisnya sama dengan kolomnya. Matriks B 3, barisnya 3, sama kan? 3 kali 3. Tapi ini bukan matriks yang sama. Bukan kesamaan dua matriks. Kenapa? Karena ini anggotanya ini beda-beda semua di dalam. Jadi dikatakan sama jika anggotanya semua sama. Contoh yang sama itu misalnya ada matriks C 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nah, dengan matriks D anggotanya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru dikatakan matriks C sama dengan matriks D, di mana baris dan kolomnya sama, barisnya sama-sama 2, kolomnya sama-sama 3, dan seluruh anggotanya sama. Sementara di sini kan memang baris dan kolomnya sama, tapi anggotanya kan berbeda, kan terlihat dia kan tidak sama. Gitu untuk kesamaan dua matriks. Oke? Sekarang Ibu lanjut tentang operasi pada matriks. Operasi matriks. Nah, operasi matriks itu ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya operasi penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian dan pembagian. Untuk lebih jelasnya Ibu sajikan sebuah contoh. Contoh. Ya. Oke, contoh ada sebuah matriks. Oke, untuk operasi matriks yang pertama itu Ibu jelaskan penjumlahan dengan sebuah contoh. Ada matriks A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Dan matriks B Ibu buat 4, 5, 6, 7. Ada lagi matriks C Ibu buat 5, 6. Terus ada sebuah K nanti yang untuk perkalian. Nah, kalau ditanya penjumlahan, operasi pertama penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ada syaratnya pada matriks. Yang pertama, syaratnya itu adalah baris dan kolomnya harus sama dulu. Baru boleh kita operasikan jumlah atau kurang. Contoh, siapa di sini yang sama baris dan kolomnya? Matriks apa? A, B, C. A sama dengan matriks B. Karena dia sama-sama matriks 2 kali 2. Sementara matriks C ini ada matriks 1 kali 2. Kan gitu, ini matriks 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Yang ini 2 kali 2 juga karena 2 baris 2 kolom. Yang ini 1 baris 2 kolom, berarti 1 kali 2. Yang boleh dijumlahkan dan dikurangkan adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Berarti yang boleh di sini adalah misalnya A kurang B atau A tambah B dulu. Kalau A tambah B berarti tulis matriksnya. A itu 1, 2, 3, 4 ditambah dengan matriks B itu 4, 5, 6, 7. Ini dia yang boleh dijumlahkan ya. Berarti ini hasilnya jumlahkan yang seletak. Berarti 1 tambah 4 sebelah sini. Sebelah sini 2 tambah 5. Terus 3 tambah 6. 4 tambah 7. Ini dia ya. Berarti ini hasilnya adalah 1 tambah 4 5, 2 tambah 5 7, 3 tambah 6 9, 4 tambah 7 11. Ini hasilnya. Jadi hasilnya pun nanti akan matriks 2 kali 2. Gitu. Bu, kenapa nggak boleh matriks A ditambah dengan matriks C atau matriks B ditambah dengan matriks C? Karena dia tidak sama, nggak boleh. Antang. Oke? Terus Ibu buat contoh B tambah A. Nah, A tambah B itu sama dengan B tambah A. Ya, kalau A kurang B baru berbeda dengan B kurang A.
tidak berlaku komutatif di sini ya. Itu dipelajari, berarti ini 1, 2, 3, 4 dikurang 4, 5, 6, 7. Maka untuk mengurangannya langsung kita kurangkan. 1 kurang 4, terus 2 kurang 5, 3 kurang 6, 4 kurang 7. Hasilnya adalah 1 kurang 4 berapa? Minus 3. Ini minus 3, minus 3, minus 3. Ini hasilnya untuk A kurang B. Kita cek B kurang A. B kurang A itu berbeda dengan A kurang B. Tapi kalau tambah sama, kurang beda. Berarti ini B-nya berarti 4, 5, 6, 7 dikurang dengan 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah langsung 4 kurang 1 berapa? 3. Ya, 5 kurang 2, 3 juga. 6 kurang 3, 3. 7 kurang 4, 3. Nah, hasilnya beda kan? Itu dia untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang perkalian. Untuk perkalian itu ada dua jenis. Pertama, perkalian suatu angka dengan sebuah matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Ibu mulai dari perkalian suatu angka yang matriks. Perkalian, dia ada dua. Berarti ibu mau mengalikan angka dengan matriks. Berarti caranya bagaimana? Contoh begini, ada angka 2, terus dia tanya 2A. A itu adalah sebuah matriks. Contoh matriks A itu adalah min 1, 0, 3, 4. Maka kalau ditanya matriks 2A, itu adalah 2 dikali matriks A. Matriks A siapa? Min 1, 0, 3, 4. Gitu ya. Berarti ini jadi 2 kali minus 1, minus 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Jadi dia dikalikan ke dalam semua anggota matriks. Lagi misalnya ada matriks B. Matriks B itu adalah matriks misalnya 1, 2, 1, 4, 6, 5. Dia tanya berapa minus 5B, maka minus 5B itu adalah minus 5 dikali matriks B. B itu 1, 2, 1, 4, 6, 5. Maka kita kalikan ke dalam 1, 1. Minus 5 kali 1, minus 5. Minus 5 kali 2, minus 10. Minus 5 kali 1, minus 5. Minus 5 kali 4, minus 20. Lanjut, minus 5 kali 6, minus 30. Dan minus 5 kali 5, minus 25. Ini dia untuk